Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah seluruh sekalian alam. Kepada anakku yang berbahagia, kesempatan hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan MPLS SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Suyoto, mata atau bidang bimbingan dan konseling, sedangkan dapat tugas tambahan yaitu waka kesiswaan. Anakku yang berbahagia, kesempatan pagi hari ini kami mendapat materi berkaitan dengan pembinaan kesiswaan, dan kesempatan ini juga akan kami sampaikan pada anakku semuanya. Selanjutnya, sebelum kami menyampaikan mengenai pembinaan kesiswaan, kami sampaikan visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, cinta tanah air, unggul, dan berwawasan lingkungan. Misinya adalah menerjemahkan dari apa yang menjadi visi sekolah. Kalau visi adalah pandangan jauh ke depan, kalau misi adalah penerjemahan apa yang menjadi visi sekolah, sehingga nantinya bisa diwujudkan dalam kegiatan di SMA Negeri Kota Mungkit ini. Untuk pembinaan kesiswaan, yang pertama yang kita baca adalah latar belakang, tujuan, ruang lingkup pembinaan kesiswaan, sasaran pembinaan, hasil yang diharapkan, dan strategi pembinaan. Latar belakang pembinaan kesiswaan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga dari latar belakang ini ada kesamaan langkah antara visi sekolah. Tujuannya adalah apa? Mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal, baik potensi akademik maupun non-akademik. Yang kedua, menemukan dan memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik, sehingga timbul kecakapan hidup, life skill yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Juga memberikan kemampuan minimal untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan hidup bermasyarakat. Juga menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan Pancasila, meningkatkan kesegaran jasmani dan daya kreasi peserta didik untuk memantapkan keseimbangan antara pertumbuhan jasmani dan rohani, menumbuhkan daya tangkal pada diri peserta didik terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah. Jadi selama 3 tahun di SMA Kota Mungkit ini, betul-betul anakku harus bisa mengolah dirinya secara keseluruhan, secara utuh, dan menggali bakat potensinya sehingga benar-benar
di saat nanti keluar itu secara maksimal apa yang ada pada diri Anda itu sudah digali dan diusahakan untuk menjadi suatu prestasi yang betul-betul maksimal. Sedangkan ruang lingkup pembinaan kesiswaan. Ruang lingkup pembinaan kesiswaan yang pertama adalah program pembinaan kesiswaan. Itu nanti di organisasi OSIS. Yang kedua, program pembinaan ekstrakurikuler. Jadi suatu program yang dilaksanakan di luar intrakurikuler. Yang ketiga adalah program unggulan akademik dan non-akademik. Sasaran pembinaan adalah upaya penyelamatan dan pemberdayaan potensi diri peserta didik baik kelas 10, 11 dan 12 untuk tahun pelajaran 2020-2021. Ya, kira-kira seluruh siswa sebanyak 1.500-an peserta didik. Sehingga bukan hanya sebagian, tapi kalau kita bicara pembinaan kesiswaan adalah keseluruhan siswa baik kelas 10, 11 dan 12. Sedangkan dari pembinaan kesiswaan ini diharapkan satu, mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki keimanan, ketakwaan, berkualitas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan profesional. Yang kedua, mampu meningkatkan prestasi peserta didik sesuai bakat dan minat dirinya atau peserta didik. Yang ketiga, mampu meningkatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik melalui jalur pembinaan penyelamatan peserta didik dari bahaya perilaku menyimpang di kalangan peserta didik dan jalur pemberdayaan potensi diri. Ini yang diharapkan dari hasil pembinaan kesiswaan. Sedangkan strategi yang kita gunakan adalah fasilitas yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, termasuk dalamnya ada guru mata pelajaran, ada pembina OSIS, ada pelatih baik dari dalam maupun dari luar. Juga kita kerjasama dengan guru pembimbing atau BK, juga pembina ekstrakurikuler yang nanti sesuai dengan apa yang ada, ekstra yang ada di SMA Kota Mukit. Ini pun memang harus selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya adalah uraian mekanisme pembinaan kesiswaan yang kita lakukan. Yang pertama adalah program pembinaan OSIS. Yang kedua, program pembinaan ekstrakurikuler. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan program pembinaan OSIS. Memang tadi di depan saya sampaikan tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Sekali lagi, agar siswa betul-betul bisa menggali potensinya, menggali bakatnya, menggali apa yang ada pada dirinya, sehingga bisa diwujudkan, bisa dieksploitasi menjadikan suatu prestasi yang membanggakan. Juga mantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Harapan kita siswa punya karakter yang kita harapkan, sehingga betul-betul bukan hanya
kepentingan akademik saja, tapi secara kepribadian kita olah, secara kepribadian menjadi lebih baik, secara kepribadian bisa menyenangkan. Juga mengaktualisasi potensi peserta didik dalam mencapai prestasi unggulan sesuai bakat dan minatnya. Setelah diketahui bakat minatnya, diolah sehingga harapannya betul-betul nanti menjadi prestasi yang diharapkan. Juga menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang madani. Jadi bagaimana anak yang cerdas, pandai, tapi juga punya sopan santun, ini yang kita harapkan, sehingga bisa menempatkan dirinya secara baik selaku anak, selaku siswa, sehingga harapannya betul-betul di saat anak cerdas secara akademik, tapi juga cerdas secara kepribadian. Sedangkan program pembinaan OSIS materinya ada 10 dan ini praktis harus dilakukan di dalam kepengurusan yang ada. Jadi semua siswa adalah anggota OSIS. Di bagian tertentu ada pengurus OSIS. Pengurus OSIS itu berlaku masa jabatan 1 tahun. Akan tapi siswa bisa ikut selama 2 tahun, yaitu di kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan materi binaan yang ada, yang pertama adalah pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan budi luhur atau akhlak mulia, pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara, pembinaan prestasi akademik, seni atau olahraga sesuai bakat dan minat, pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural, pembinaan sastra dan budaya, pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris, pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan, pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Ini ada 10 materi yang memang harus kita lakukan di dalam kepengurusan, sehingga nantinya sekali lagi bisa membentuk kepribadian, juga keterampilan, juga keahlian semua siswa yang ada di SMA Kota Mukit. Kita bicara perangkat OSIS, itu ada pembina OSIS, perwakilan kelas, pengurus OSIS, dan anggota OSIS. Jadi semua siswa baik kelas 10, 11, dan 12 adalah anggota OSIS. Kalau kita bicara pengurus OSIS, hanya sebagian yang memang harus mengikuti sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang akan dilaksanakan sistem seleksi atau pilihan. Selanjutnya program pembinaan ekstrakurikuler. Anaknya berbahagia, SMA Kota Mukit ini punya 19 kegiatan ekstrakurikuler. Dari ke-19 itu ada 1 yang memang harus wajib diikuti oleh semua siswa kelas 10, yaitu pramuka. Pramuka Praja Muda Karana, remaja yang memang berkreasi, sehingga pramuka ini mungkin dirasakan dari SD, SMP, SMA, dalam rangka apa? Untuk membentuk karakter atau kepribadian anak
juga melatih sopan santun, juga menemukan bakat dan minat anak, mungkin dalam hal kepemimpinan dan sebagainya. Dan yang lain adalah sifatnya pilihan. Di situ ada futsal, ada basket, ada voli, ada bulu tangkis, ada karate, ada pencak silat, ada taekwondo, ada seni baca Al-Quran, ada paduan suara, ada PMR, ada seni tari, ada jurnalistik, ada menjahit, ada kir, ada tata boga, ada rebana, ada TUBBP. Monggo silahkan anak semuanya bisa pilih. Di samping tadi saya katakan pramuka adalah wajib, maka yang lain menyesuaikan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Sehingga di saat kita mendapatkan pendidikan akademik, maka kita juga punya bakat minat berkaitan dengan keterampilan seni, olahraga, dan yang lainnya. Ini adalah galeri ekstra yang bisa Anda perhatikan. Ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan, juga program yang ada di SMA Kota Mukit. Monggo dicermati, ini bagian-bagian yang pernah dilaksanakan di SMA Kota Mukit. Ya, mungkin sekarang ini karena kita dalam suasana pandemi COVID-19, maka untuk sementara kegiatan ini belum bisa dilaksanakan. Semua anak belajar dari rumah. Ini tampilan-tampilan yang kegiatan yang pernah kita laksanakan. Ini juga anak yang berbahagia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Nantinya anakku semuanya untuk bisa memilih di samping pramuka yang wajib, maka harus memilih ekstra-ekstra yang lain yang sesuai dengan bakat dan minat. Harapannya betul-betul selama 3 tahun di SMA Kota Mukit ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan harapan apa yang nanti dicita-citakan bisa tercapai atau terwujud. Sementara begitu yang bisa kami sampaikan, ada kata bijak, masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan pada siapapun. Kamu harus mengejarnya sendiri. Selamat berjuang, semoga sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.